Halo semuanya, kembali lagi di Max Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film berjudul The Nun yang rilis tahun 2018, yaitu film yang menjadi salah satu trilogi pertama untuk film Conjuring, yang mana pada film ini akan diceritakan awal mula munculnya iblis bernama Valak. Semoga kalian suka dengan pembawaan gue dan selamat menonton. 1952 di Rumania, tepatnya di Biara Saint Carta, yang ketika itu dua orang suster sedang menuju ke sebuah ruangan yang sepertinya ruangan itu seharusnya tidak pernah dibuka. Namun malam itu dengan terpaksa salah satu suster harus membukanya. Dan ketika salah satu suster itu masuk ke dalam dengan menggunakan kunci khusus yang dimilikinya, tiba-tiba saja suster yang masuk ke ruangan itu berteriak, bahkan terluka tanpa sebab yang jelas. Dan setelahnya suster itu memberikan kunci itu kepada suster yang menunggunya di luar dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana sebelum iblis itu merasuki tubuhnya. Karena itu suster itu pun mengorbankan dirinya dengan menggantung dirinya agar iblis itu tidak bisa merasukinya. Forgive me, Lord. Hingga akhirnya seorang pria bernama Frenchy menemukan jasad dari suster itu yang tergantung tepat di depan biara. Karena itu pihak Vatikan pun mengirim utusannya, Burke dan Erin, untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan setelah sampai di sana, Burke dan Erin pun datang ke rumah Frenchy untuk diantarkan ke Saint Carta. Karena Frenchy adalah satu-satunya orang yang secara berkala datang ke Saint Carta untuk mengantarkan makanan kepada para suster-suster di sana. Karena orang-orang di sana tidak ada yang berani mendekati biara Saint Carta. Bahkan orang-orang di sana tidak ada yang pernah melihat biarawati di Saint Carta. Frenchy pun mengatakan jika dia menaruh jasad suster itu di dalam ruangan tempat dia biasa mengirim makanan. Karena menurut Frenchy, para biarawati di sana dilarang untuk keluar dari Saint Carta. Namun ketika sampai di ruangan itu, Frenchy pun terkejut karena jasad yang ditemukan posisinya sudah berubah. Tapi Burke melihat sebuah kunci yang dipegang oleh jasad suster itu, dan Burke pun mengambilnya karena menurutnya akan menjadi petunjuk untuk kasus ini. Dan setelah itu, mereka pun memberikan pemakaman yang layak kepada suster itu. Mereka pun segera masuk ke dalam Saint Carta. Ketika di dalam, mereka pun disambut oleh suster kepala yang wajah dan seluruh badannya tertutup dengan kain serba hitam. Burke dan Erin pun mengatakan jika kedatangannya untuk mengungkapkan kematian suster Victoria yang sudah bunuh diri di biara Saint Carta. Tapi karena hari sebentar lagi akan malam, suster kepala itu menyarankan Burke dan Erin untuk menginap di sebelah gedung Saint Carta. Karena di Saint Carta, para suster di sana memiliki kepercayaan untuk tidak berbicara apapun dari malam hingga pagi hari. Tapi tidak dengan Frenchy. Karena malam itu dia berniat akan kembali ke desa. Malam itu Erin pun bercerita kepada Burke jika dia sebenarnya memiliki kemampuan penglihatan atau lebih mudahnya kita sebut memiliki kemampuan spiritual. Namun sejak kecil penglihatannya itu selalu berubah-ubah. Namun satu hal yang Erin ingat, setiap penglihatannya menunjukkan dengan kata-kata, Maria menunjukkan jalannya. Tapi membuat Erin selama ini tidak mengerti maksud dari penglihatannya itu. Mendengar hal itu, Burke pun ingat jika dulu dia pernah bertemu anak kecil bernama Daniel, yang juga memiliki kemampuan yang sama dengan Erin. Namun ketika itu, Daniel sudah dirasuki oleh iblis dan Burke pun tidak bisa menyelamatkan Daniel. Most glorious prince. Setelah pembicaraan itu, Burke pun terbangun dari tidurnya karena dia mendengar sesuatu di luar kastil. Tepatnya, Burke melihat sosok yang mirip Daniel. Burke pun mengejarnya, yang mengarah ke makam dekat dengan Saint Carta. Tapi tiba-tiba, Burke pun dikejutkan dengan sosok Daniel yang begitu mengerikan, yang membuatnya tersandung dan terjatuh ke dalam lubang peti mati. Tapi anehnya, peti mati itu pun langsung tertutup dengan tanah dan mengubur Burke hidup-hidup. Burke yang panik berusaha berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada seseorang atau Erin yang mendengar teriakannya. Sementara itu, Erin yang tadinya sudah tertidur, dia pun terbangun karena dia merasa ada yang aneh di tempat itu,
yang tanpa disadari oleh Erin jika ada sesuatu yang memperhatikannya. Hingga akhirnya Erin pun masuk ke sebuah ruangan, yang mana ketika itu muncul sebuah bayangan seperti bayangan seorang suster. Dan ketika Erin berbalik, terlihat dari pantulan cermin ada sosok iblis yang menggunakan pakaian suster yang sudah ada di sampingnya. Erin pun berlari sekuat tenaga untuk keluar dari sana. Dan ketika di luar, Erin pun mendengar teriakan dari Burke yang meminta pertolongan. Dan lonceng-lonceng di makam itu semuanya berbunyi, yang membuat Erin kebingungan di mana Burke berada. Tapi Erin mencoba memfokuskan pikirannya, dan dari penglihatannya dia pun bisa menemukan tempat Burke dikubur. Dengan cepat Erin pun menggali lubang itu. Tapi tiba-tiba Burke terkejut ada sepasang tangan yang muncul dan berusaha menariknya. Hingga akhirnya tangan itu pun menghilang ketika Erin berhasil menggali lubang tersebut. Dan ternyata di dalam peti mati itu banyak sekali buku yang Burke mengira mungkin itu bisa memberikan jawaban atas semua kejadian ini. Pagi harinya, Erin dan Burke pun kembali menuju ke Senkarta. Namun hanya Erin saja yang masuk ke sana, karena Burke akan memeriksa buku yang ia temukan di dalam peti mati sebelumnya. Sebelum pergi, Burke pun memberikan kunci yang ia dapatkan dari jasad Suster Victoria. Ketika di dalam, Suster Erin pun bertemu dengan Suster Oana. Suster Oana pun mengatakan kepada Erin jika di dalam Senkarta para suster berdoa secara bergantian, yang mana itu menjadi ritual agar doa itu tidak pernah terputus. Sedangkan di tempat yang lain, Frenchie yang sedang berada di bar diingatkan oleh pemilik bar jika Frenchie harus segera menjemput Erin dan Burke secepatnya. Jika tidak, Erin dan Burke pun akan mati. Erin pun bertanya kepada Suster Oana tentang sejarah tempat ini. Suster Oana pun mengatakan jika biara ini dibangun oleh pemimpin Senkarta di zaman kegelapan, yang ketika itu Duke Senkarta mencoba membuka gerbang neraka untuk memanggil sosok iblis yang tidak lain adalah Valak. Tapi sebelum sosok iblis itu keluar, pihak gereja dan tentara datang dan langsung menutup gerbang itu menggunakan relik. Sejak saat itu Senkarta pun dijadikan biara, dan para suster sejak saat itu bergantian berdoa agar sosok iblis itu tidak bisa keluar. Hingga akhirnya ketika perang dunia pun terjadi, dan biara itu terkena ledakan bom, yang membuat iblis itu membuka gerbang yang lain. Closer until it can corrupt us all. Tapi sebelum cerita itu selesai, salah satu suster mengingatkan kepada Suster Oana jika sudah giliran Suster Oana untuk berdoa. Dan karena hari sudah gelap, Suster Erin pun harus menginap di biara itu sampai gerbang Senkarta terbuka di pagi hari. Tapi Erin tiba-tiba saja mengalami mimpi buruk, dan ketika dia bangun ternyata sudah ada sosok suster yang ada di kamarnya. Bahkan Erin kembali melihat penglihatan tentang kejadian Suster Victoria yang melakukan bunuh diri di kamar itu. Sampai akhirnya Erin pun berjalan keluar dan ternyata Erin malah mengarah pada pintu yang ada di awal film. Dan ketika pintu itu terbuka, tiba-tiba saja muncul sosok Valak di hadapan Erin. Tapi untungnya Erin diselamatkan oleh Suster Oana. Suster Oana merasa jika iblis itu semakin kuat. Karena itu Suster Oana meminta Erin untuk berkumpul di chapel dan berdoa bersama dengan para suster. Tapi anehnya ketika di Campbell, Erin pun melihat Suster Oana yang sudah meninggal. Setelah itu para suster di sana pun berkumpul dan menyuruh Erin berdoa dan jangan berbalik atau berhenti berdoa. Tapi tidak lama dari situ, tiba-tiba saja semua suster terlempar kecuali Erin. Pindah pada tempat Burke. Burke yang tahu jika Erin dalam bahaya, dia pun segera mencari jalan masuk ke dalam Senkarta. Yang dia ingat ada sebuah pintu tempat para suster mengambil kiriman makanan dari Frenchie. Tapi ketika sampai di sana, Burke kaget karena muncul mayat hidup yang menyerangnya. Namun untungnya Frenchie muncul dan menyelamatkan Burke. Lalu Burke pun mengajak Frenchie masuk ke dalam Senkarta untuk menyelamatkan Erin.
Yang mana ketika itu Rain yang masih berdoa, tiba-tiba saja ada yang menyerang tubuhnya hingga tubuhnya terluka. Tapi anehnya, ketika Frenchie dan Burke datang ke tempat Rain, semua suster yang ada di sana menghilang tanpa jejak. Yang mana seolah-olah tempat itu sudah ditinggalkan selama berbulan-bulan. Terlihat jelas dengan mayat suster Ohana yang sudah mulai membusuk. Rain pun yakin jika ternyata semua suster di Senkarta sudah meninggal. Karena itu, Rain dan Burke pun berniat ingin menutup kembali gerbang neraka itu agar iblis itu tidak bisa keluar. Namun mereka butuh relik yang bisa menutup kembali gerbang itu. Dan Rain yakin jika kunci yang ia temukan di jasad suster Victoria adalah tempat disimpannya relik tersebut. Awalnya mereka bingung di mana letak pintu itu, hingga akhirnya Burke ingat tentang penglihatan Rain selama ini dengan kata-kata Maria menunjukkan jalannya. Dan benar saja, ada semacam pantulan cahaya di patung Maria yang langsung mengarah ke sebuah lubang kunci ke tempat disimpannya relik tersebut. Lalu setelah itu mereka pun menuju ke pintu yang ada di awal film. Dan di dalam sana tidak sengaja mereka malah terpencar, yang mana Rain malah bertemu dengan sosok Valak itu. Dia pun berlari hingga akhirnya dia pun sampai ke sebuah ruangan. Dan di sanalah dia melihat segerombolan manusia yang wajahnya sudah tertutup dengan kain. Tapi baju yang dipakai segerombolan itu persis seperti yang Rain pakai. Tapi ternyata Frenchie juga tiba di tempat Rain berada. Namun semuanya sudah terlambat, karena ternyata Rain sudah dirasuki sosok Valak tersebut. Tapi karena relik itu ada pada Rain, Frenchie mampu mengambil kesempatan untuk menyerang Valak itu menggunakan relik tersebut yang membuat Valak itu langsung keluar dari tubuh Rain. Tapi Valak yang keluar dari tubuh Rain langsung menyerang Frenchie hingga pingsan. Bahkan Valak itu juga sampai melempar Rain sampai ke sebuah kolam. Lalu tiba-tiba Rain pun dikejutkan dengan sosok Valak yang sudah ada di hadapannya. Dengan cepat Rain pun berusaha mengambil relik yang sempat terlepas dari badannya. Tapi Valak itu dengan cepat mencekik Rain. Burke yang datang pun langsung berusaha menolong Rain, namun semuanya sia-sia. Karena hanya dengan tatapan Valak membuat Burke pun terlempar. Namun Rain tidak tinggal diam, karena ketika Valak itu mengangkat tubuh Rain yang dikiranya sudah pingsan, Rain pun langsung menyemburkan air relik itu ke arah muka Valak yang sebelumnya sudah ia masukkan ke dalam mulutnya, yang membuat Valak itu langsung kesakitan, bahkan membuat gerbang itu kembali tertutup dengan Valak masuk ke dalamnya. Dan keesokan harinya mereka pun memakamkan semua suster di sana dengan layak. Tapi ternyata tanpa diketahui oleh Rain dan Burke, karena tiba-tiba saja muncul tanda salib terbalik di tubuh Frenchie. Sampai 20 tahun kemudian sejak kejadian itu, tiba-tiba saja Frenchie dikabarkan sudah kerasukan. Yang ternyata pada malam itu Valak menyerang Frenchie. Valak itu sempat memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Frenchie. Dan film pun tamat.